di Beksi ini juga kan emang amanah ya. Nah ini untungnya bapak saya ngomong sama saya itu amanah. Kalau dia bilang warisan udah saya tinggal. Karena warisan yang buat pertumpahan darah, perkelahian itu warisan. Tapi kalau amanah itu berat, jadi kita harus jaga bersama-sama. Berasal dari perpaduan Belanda dan Cina. Bek berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertahanan, sedangkan Si dari bahasa Cina. Di sebuah perkampungan di wilayah Cipadu, Tangerang Selatan, Sabenuh melatih dan mewarisi keahlian silatnya kepada anak didiknya. Sekarang udah 48 tahun Bapak mempertahankan Beksi tradisional Haji Hasbuloh. Dan lagi di Beksi ini Bapak nggak bawa nama Bapak. Bapak bawa nama Haji Hasbuloh. Karena dari atasnya harusnya begitu. Nggak boleh dirobah-robah. Itu namanya tetap Beksi. Saya nggak robah, malah bukan pakai nama saya. Sebagai penerus yang masih memegang jabatan tertinggi, Haji Sabenuh tak pernah bosan mengingatkan anak buahnya terus menjaga silaturahim sesama perguruan dan perguruan silat lainnya. Orang yang paling berarti itu sebenarnya yang mempunyai ilmu, ilmunya bermanfaat. Itu yang bermanfaat, sangat berarti itu. Dan makanya di Beksi kita ini saya nggak mencari apa-apa. Saya mencari apanya doa. Kalau misalnya nanti saya nggak ada umur, semua anak-anak itu doakan. Itu sebenarnya di Beksi tujuannya. Jadi doa, bukan duit, bukan harta, bukan. Jadi apa yang ada di dunia ini cuma nempel. Sebenarnya harapannya cuma itu aja di Beksi.
Bagi lelaki asal Betawi ini, mendiang Haji Hasbuloh jasanya tak bisa dinilai dengan materi. Sabenuh kecil hingga Sabenuh sebagai guru besar tetap mengingat pesan sesepuhnya. Ya terutama ya orang tua. Orang tua ya terutama ya mertua saya Haji Hasbuloh, karena dia emang pengaruhnya juga gede. Terus bapak saya juga yang didik saya, ibu saya. Jadi dari beliau, bapak saya, mertua saya almarhum Haji Hasbuloh, dia mengatakan kalau mau maju, mau hidup di dalam Beksi itu banyak yang perlu dijaga, banyak yang perlu dipelihara. Jangan minta, jangan ngeluh, jangan main di pasar. Itu dijaga, dipelihara. Jangan minta, jangan ngeluh, jangan main di pasar. Jadi banyak kenang-kenangan yang perlu kita jaga. Terutama kita harus cinta pada anak yatim. Itu kalau kita mau maju, jangan nyari duit di Beksi. Itulah ungkapan yang sejujur-jujurnya dari seorang murid kepada gurunya yang telah membentuk mental Sabenuh sebagai pesilat sejati. Silat merupakan warisan seni bela diri Nusantara yang setiap daerahnya punya latar belakang budaya dan tradisi berbeda. Silat Beksi Haji Hasbuloh merupakan keterampilan jurus asal Betawi yang memiliki ragam jurus. Hop. Nah, ini langsung sok, pulang, masuk satu. Nah, itu. Sebagai organisasi yang telah diakui sejumlah perguruan silat di Indonesia, menurutnya Beksi Haji Hasbuloh bukan sekedar institusi silat yang hanya berbagi ilmu bela diri semata. Makna pencaksilat ya sebenarnya itu kan ya persatuan sebenarnya. Jadi persatuan tempat kumpul-kumpul gitu. Kan kalau kita kumpul rame-rame enak gitu. Kita bikin ada latihan di sono, ada latihan di sini gitu. Itu kita adain pencaksilat kan kalau kita cuman ngobrol-ngobrol aja kan nggak ada ceritanya. Terus ngobrol-ngobrol dah ngeluarin gitu. Cuman emang kalau kita ke perguruan lain itu kan yang penting anak-anak aja dijaga. Jadi jangan kalau ibarat kita punya istri kan, kita punya istri udah 20 tahun, istri kita dikata jelek, marah. Ya di perguruan juga kalau kita lagi kumpul gitu. Selain jurus, simbol kancing tiga pada seragam pencaksilat perguruannya juga punya makna. Hanya di Beksi yang tradisional yang saya pimpin ini ada ciri-cirinya di sini, kancingnya tiga.
itu kancing 3 itu ada artinya. Jadi satu, kita jaga perguruan kita. Yang kedua, dia jaga perguruan dia. Yang ketiga itu silaturahim jangan putus gitu. Jadi nggak bisa bentrok. Kalau yang ini dijelekin, ini jelekin, ya nggak bisa maju. Murid-murid Baba punya latar belakang berbeda-beda dari segala usia, dari orang dewasa hingga anak-anak. Mereka datang dari beberapa wilayah di Jakarta dan Tangerang untuk menuntut ilmu dari Baba. Baba membuka praktek silatnya di rumahnya sendiri, memakai halaman untuk berlatih. Sesi latihan diadakan setiap hari Minggu, sekitar pukul 9 pagi. Seperti inilah Babeh dan para asistennya melatih pesilat-pesilat muda. Baba itu di mata saya itu sama kayak orang tua saya sih. Jadi beliau itu banyak memberikan nasihat-nasihat, banyak juga memberikan ujangan-ujangan gitu. Kita itu bawa bela diri bukan untuk sombong, bukan untuk jadi jagoan. Pesan Baba itu dari dulu, kita itu kalau punya bela diri beksi tradisional Haji Hasbullah, itu untuk dijadikan guru, dijadikan teladan untuk yang lain gitu. Jadi bukan semata-mata hanya untuk diri kita, bukan untuk jadi jagoan, bukan. Lama berkecimpung di dunia silat, tentu Baba pernah merasa jenuh. Kepada siapa dia harus menurunkan jabatan terhormat di perguruannya. Sebenarnya perkataan itu udah setiap tahun. Bapak sering bilang, tahun ini gue udah nggak mau ngelatih dah, udah capek gitu ya. Tapi karena yang datang tuh orang tua, kita suruh ke tempat yang lain nggak mau, maunya ke sini dan sampai ngeluh-ngeluh gitu. Itu kan kita nggak bisa juga. Akhirnya kita pegang lagi. Terus dia udah selesai, ada lagi pengennya di sini juga gitu. Ya akhirnya Bapak juga kadang-kadang bingung kapan mau berhenti ini gitu. Jadi masih orang cari. Saya bilang Bapak udah tinggal sedikit lagi, marah dia. Saya belum dapat jurus katanya. Jadi ya semampunya Bapak lah. Surilang jot-jotan. Bisa dibilang, keluarga Haji Sabenuh adalah keluarga pesilat. Istrinya dan keempat anaknya pun pandai bersilat. Di keluarganya, silat ibarat ilmu pasti yang wajib diikuti seluruh anggotanya. Kalau ketemu Bapak sih, waktu itu kan ibu punya kakak laki-laki. Terus dia nikah di tempat istrinya, di pestainnya. Terus ibu pergi kondangan, cerita orang dulu kan besan lah ya. Ibu besan, terus Bapak datang juga besan. Bapak tuh ngeliat ibu, memang Bapak udah latihan sama Bapak Ibu udah lama. Bapaknya itu ngutus orang lain kalau bawa dia itu seneng sama ibu katanya. Ya kan kata Bapak, ada ditanya ada dari yang punya belum, anak lo katanya. Belum katanya, yang punya ya gua katanya gitu. Jadi ibu ya yang namanya anak zaman dulu ya, dia bilang lo ada yang mau ya ibu kadang masih nolak juga karena ibu masih kecil kan belum ngerti pacaran. Nggak taunya pas dapat seminggu lagi langsung dilamar. Begitulah ceritanya. Ya istri Bapak dari kalangan silat juga, dari bapaknya juga, ya termasuk
dia juga mempelajari juga. Karena emang kalau dari keturunan tuh agak cepet gitu. Semua dari keluarga dia, saudara-saudara dia itu mempelajari silat dari bapaknya. Bapak ketemunya pertama bapak belajar dulu sama bapaknya. Belajar sama bapaknya, jadi lama-lama ya bapak itu ngelihat anaknya baba gitu. Begitu ngelihat anak baba, terus saya belajar sampai selesai. Nah akhirnya saya kenal anaknya, terus bapak juga bapak tahu gitu, bapak saya tahu kalau emang itu anak dia gitu. Akhirnya ya nggak lama itu prosesnya, nggak lama, cuman 1 minggu jadi gitu. Nah, itu dalam prosesnya itu pertama mimpinya saya ini dikurung di dalam kaca, nggak bisa keluar gitu. Tahu-tahu ya kejadiannya itu gitu. Nah saya belajar sebelum jadi mantunya, sampai diamanatin gitu. Ada yang bilang jodoh itu katanya di tangan Tuhan, dan ternyata ungkapan itu benar. Ya perasaan sih, ada perasaan ya nggak suka juga karena kita belum kenal orangnya kan ya. Walaupun dia latihan, tapi kan dia nggak pernah latihan ke rumah. Dia kan dulu kayak privat sama bapak, datang ke rumahnya jarang, jadi nggak pernah ketemu ibu. Asalnya ketemu kok dia seneng langsung mau ngelamar, kan agak kecewa juga kitanya ya. Ya tapi karena anak kita nurut sama orang tua, ya iya aja udah nerima aja. Ya alhamdulillah sih ya sampai sekarang ya, karena dianya baik jadi ngomong kita karena kita masih muda. Ya alhamdulillah ya baik-baik aja sampai sekarang. Seperjalanan mereka hidup dan mengabdikan diri menekuni silat, Haji Sabenuh sudah punya penerus perguruannya. Ya mungkin karena lingkungan kali ya, karena lingkungannya waktu itu silat semua. Kita juga sering main ke rumah kakek kan, waktu kecil kita nginep sama-sama, lihat orang-orang pada latihan di situ ya. Mungkin karena lingkungan itulah yang sehingga menjadi tertarik. Kalau di tempat latihan kan harus mengikuti suasana latihan gitu kan, harus disamakan. Beda nanti dengan keluarga, jadi ada perbedaan. Selain mengutamakan ilmu silat dalam keluarganya, Baba Sabenuh juga mengutamakan pendidikan kepada anak-anaknya. Menurutnya, pendidikan itu yang lebih utama. Kalau anak kita mau berhasil, terutama kalau dia masuk ke sekolah, itu yang dipentingin iuran sekolahnya. Biar misalnya kita belum makan, itu coba kita urusin biaya sekolah dulu. Dari situ kita pelajari semua. Akhirnya alhamdulillah kita punya anak semua sarjana. Yang penting hatinya. Hitam-hitam juga. Hitam. Berpuluh-puluh tahun Ibu Malikah dengan setia mendampingi suaminya melewati masa-masa suka dan duka. Saat awal menikah, usia Sabenuh dan Malikah muda terpaut cukup jauh, 10 tahun lebih. Namun keharmonisan menjadi senjata ampuh mereka hingga kini. 16 tahun, Bapak 27. Karena dia dewasa, kita masih anak-anak, jadi dia ya penyabar. Jadi kayak dia bimbing kita gitu. Ya kalau kita salah ya dia bilangin. Ada waktu-waktunya sih kalau lagi galak ya, kalau cucunya salah ya dimarahin. Tapi kalau sayang ya sama anak sama cucu sangat penyayang banget kalau dia. Ya kenangan sedih ya ada kalau kita lagi dapet musibah, kalau lagi
gimana ya, lagi ada pikiran yang nggak enak apa sama dia ya, dia cerita sama ibu dia sedih banyak ya senangnya ya banyak. Suami yang ya bijaksana, seorang bapak yang penyabar, yang penyayang, seorang guru yang ikhlas dalam menjalani tugas sebagai guru besar. Kalau ibu ini ya orangnya ya penyabar. Jadi waktu saya ini baru berumah tangga, saya nggak kerja, masih belum punya kerjaan tetap. Ya disitulah kesabaran ibu sampai nggak ada terjadi apa-apa. Nah, terus juga bapak saya juga kan mesen, mertua saya tuh mesen, anak gua dibawa susah itu nggak apa-apa, asal jangan dipukul, asal jangan dimarahin. Ya itu ya alhamdulillah yang saya bisa jaga sampai sekarang ini. Sebagai ayah, Baba masih punya tanggung jawab membina keluarga. Begitu juga dengan tanggung jawabnya sebagai guru besar Beksi untuk merawat dan membesarkan Beksi Haji Hasbuloh. Baba ingin ke depannya pola dan struktur dari pendahulunya yang turun-temurun selalu terjaga. Jadi emang anak saya harusin. Alhamdulillah anak saya udah pada jadi semua. Bahkan sekarang ketua umumnya anak saya. Ditunjuk sama anak rame-rame, sama pelatih-pelatih. Karena kalau misalnya Pak Edi pernah bilang, kalau ketua umum silahkan aja, siapa aja boleh. Tapi kalau masalah guru besar enggak boleh. Karena perjuangan. Jadi itu harus turun ke anaknya. Tentunya Baba dan anggota Beksi Haji Hasbuloh berharap Beksi terus hidup dan berkembang biak ke segala penjuru Nusantara dan dunia. Ya harapan saya sih mudah-mudahan Beksi ini di bawahnya harus sabar. Nggak ada cerita, harus sabar. Biar misalnya sekarang kan turun kepada anak-anak saya nih. Anak-anak semua menguasai jurus. Nah di situ yang saya tekankan sabar. Nah, sabar itu jadi kalau misalnya orang katain kita, orang marahin kita, nah di situ kita harus sabar. Jadi orang yang sabar itu orang yang maju. Jadi orang yang diomongin itu orang yang maju. Karena diiklanin sama dia, diomongin terus, kan jadi maju kita. Gitu. Mudah-mudahan Beksi Tradisional Haji Hasbuloh ya terus berkembang dan terus berkembang sehingga bisa dikenal khususnya di Jakarta dan umumnya di Indonesia. Gitu aja. Kalau pencaksilat ya mungkin kalau secara umum ya bisa lebih dikenal lagi di seluruh dunia. Kita mempertahankan tradisional kita atau warisan leluhur kita dari Betawi ini. Jangan sampai punah. Kalau diklaim sama negara lain bagaimana? Kita baru ribut. Contohnya saja hal yang lain, negara lain kita tidak sebutkan. Mengklaim Beksi ini punya beliau, punya mereka. Setelah itu baru kita bergerak, oh punya saya. Loh kenapa kamu waktu sepi tidak mengembangkan, mempertahankan dengan jiwa raga? Seperti itu. Harapan saya Beksi-Beksi yang ada atau silat-silat yang lain di Indonesia ini terus berkembang. Sebagai budaya kita orang Indonesia, khususnya Beksi. Beksi Tradisional Haji Hasbuloh, harapan kami terus berkembang, terus melestarikan, menyebarkan dari daerah ke seluruh daerah. Target kita adalah nasional.